Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ibu Tamisi Rahayu dalam video pembelajaran PPKN kelas 7. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk memulai pembelajaran pada hari ini ya. Seperti biasa, sebelum pembelajaran kali ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran pada hari ini bisa dilaksanakan secara lancar dan juga dapat bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang karakteristik daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelum kita membahas ke materinya, apakah kalian masih ingat apa yang minggu kemarin kita pelajari? Betul, minggu kemarin kita telah mempelajari bagaimana makna dari kesatuan dan persatuan, juga bagaimana proses perjuangan kedaerahan hingga proklamasi kemerdekaan dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, barulah di video kali ini kita akan masuk ke karakteristik daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa saja sih poin-poin yang harus kalian pahami? Kalian harus memahami tentang apa itu konsep pemerintah daerah, dan juga kalian harus mengetahui tentang karakteristik dan juga karakteristik sosial budaya di masing-masing daerah di Indonesia. Oke, yuk kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni tentang pemerintahan daerah. Tahukah kalian bahwa Muhammad Yamin adalah orang yang memberikan gagasan atau ide tentang pemerintahan daerah dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei tahun 1945? Beliau mengatakan bahwa negeri, desa, dan segala persekutuan hukum adat yang dibaharui dengan jalan rasionalisme dan pembaharuan zaman dijadikan kaki susunan sebagai bagian bawah. Antara bagian atas dan bagian bawah dibentuk bagian tengah sebagai pemerintahan daerah untuk menjalankan pemerintahan urusan dalam, pangreh praja. Selain itu, Mr. Supomo yang merupakan ketua dari panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar, beliau juga mengatakan dalam sidang BPUPKI tanggal 15 Juli tahun 1945 tentang pemerintahan daerah, yakni sebagai berikut. Kita menyetujui bentuk negara kesatuan, oleh karena itu di bawah negara Indonesia tidak ada negara bawahan, tidak ada Onderstaat, akan tetapi hanya ada daerah-daerah pemerintahan belaka. Pembagian daerah Indonesia dan bentuknya pemerintahan daerah ditetapkan dengan undang-undang. Jadi, dari kedua tokoh tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa susunan daerah yakni terdiri atas daerah besar, daerah-daerah istimewa, dan juga daerah-daerah kecil seperti desa. Yang mana sejatinya dalam pembagian kedaerahan tersebut tidak menjadikan bangsa Indonesia terpecah belah, melainkan masing-masing daerah itu merasakan adanya keterikatan kesatuan. Kesadaran para pendiri bangsa akan luas wilayah Indonesia yang sangat luas sekali dan juga tugas pemerintahan yang semakin kompleks. Selain itu, jumlah dari warga negara masyarakat Indonesia yang semakin banyak dan juga heterogen atau berbeda-beda, maka dengan itu diberlakukanlah asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Nah, apa sih otonomi daerah itu? Sistem otonomi daerah yaitu pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing. Nah, sistem otonomi daerah ini dibagi menjadi 3, ada asas desentralisasi, ada asas dekonsentrasi, dan juga tugas pembantuan. Asas desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Sedangkan asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
Bagaimana? Sampai di sini apakah kalian telah paham apa itu konsep dari otonomi daerah, asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan juga tugas pembantuan? Jangan sampai ketukar ya. Oke, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni tentang karakteristik fisik. Pemahaman dan juga pemanfaatan dari karakter fisik setiap daerah diperlukan untuk mengoptimalkan penerapan otonomi daerah. Mengapa demikian? Karena jika kita mengetahui karakter fisik atau keunggulan di daerah tersebut, maka daerah tersebut bisa melakukan pembangunan dan juga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, karakter fisik itu bisa dilihat dari apa saja sih? Nah, karakter fisik ini bisa dilihat dari sumber daya alam yang terdapat di daerah tersebut, seperti sumber hayati, bahan tambang, dan lain sebagainya. Yang mana sejatinya setiap daerah itu memiliki karakter fisik, keunggulan, dan kekurangannya masing-masing. Nah, berikut merupakan keunggulan sumber daya alam di tiap-tiap daerah di Indonesia. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai karakter sosial budaya. Pemahaman tentang karakteristik sosial budaya sangat diperlukan untuk kita merasakan persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu merupakan negara yang kaya akan keberagaman. Ada keberagaman apa saja? Ya, keberagaman suku, agama, ras, antar golongan, kebudayaan, dan lain sebagainya. Yang mana tiap-tiap daerah diberikan kebebasan untuk menerapkan nilai-nilai kebudayaannya masing-masing. Berbicara tentang nilai-nilai kebudayaan di Indonesia itu biasanya identik dengan kearifan lokal. Nah, apa sih kearifan lokal itu? Kearifan lokal adalah pandangan hidup, ilmu pengetahuan, dan berbagai strategi kehidupan yang berbentuk aktivitas yang digunakan masyarakat lokal sebagai solusi atas berbagai masalah yang dihadapi. Pada dasarnya, kearifan lokal itu memiliki peran yang sangat penting untuk membangun kebudayaan masyarakat di suatu daerah. Berbagai nilai yang dianut juga bisa menggambarkan martabat dan kebudayaan suatu masyarakat daerah. Dalam interaksi antar masyarakat, seringkali terjadi interaksi kebiasaan masyarakat di tiap daerah sampai ke interaksi budaya, yang mana di dalamnya terjadi proses akulturasi dan asimilasi kebudayaan. Dan proses tersebut berlangsung secara lama, turun-temurun, hingga membentuk kebudayaan baru. Yang jika dalam skala nasional, kebudayaan tersebut disebut dengan kebudayaan nasional. Dengan demikian dapat dilihat bahwa kebudayaan lokal itu merupakan akar dari kebudayaan nasional. Apakah kalian bisa menyebutkan salah satu contoh dari kebudayaan nasional? Iya, salah satunya adalah batik. Nah, itu tadi yang merupakan karakteristik fisik dan juga karakteristik sosial budaya di tiap-tiap daerah di Indonesia. Yang mana masing-masing daerah itu memiliki karakter masing-masing yang unik dan juga sangat menarik untuk kita pelajari. Walaupun kita memiliki karakteristik yang berbeda di tiap-tiap daerahnya, tetapi itu jangan dijadikan sebagai alat perpecahan untuk negara kita, melainkan itu dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. Sampai di sini pembahasan yang bisa Ibu sampaikan. Apakah kalian mengerti? Ibu harap kalian bisa memahami dan kalian bisa mengerti apa yang Ibu sampaikan dalam video kali ini. Jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan atau belum kalian mengerti, jangan segan-segan untuk bertanya kepada Ibu ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.